Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cika? Iya, Pak. Oh, silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Ya, silakan masuk, Nak. Ega, ya. Oh iya, ya. Silakan masuk, silakan duduk ya. Ya, pertama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian ya. Kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini ya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, ya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ini Bapak mau tanya nih sama kalian. Kira-kira kalian sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Sudah ya, sudah pernah ya. Itu akan memberikan gambaran sedikit ya, supaya kalian lebih paham bahwa konseling kelompok itu tujuannya adalah memberi pengentasan masalah dari masalah individu atau kelompok dari kalian ya. Nanti kita secara bersama-sama memberi bantuan terhadap permasalahan anggota kelompok ya. Nah, konseling kelompok itu ada pemimpin kelompok. Pemimpin kelompoknya ini Bapak, keluar ya, dan anggota kelompoknya ini kalian ya. Nah, di dalam konseling kelompok itu dibutuhkan dinamika kelompok ya. Dinamika kelompok ini saling bertanya, menjawab, memberikan masukan dari setiap anggota kelompok ya. Kemudian jangan lupa juga hal yang paling terpenting dalam konseling kelompok itu adalah asas ya, asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan itu segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, rasakan dalam kegiatan ini jangan sampai diceritakan kepada orang lain ya. Paham ya, Nak ya? Kemudian secara sukarela nih, nanti kalian memaparkan, menceritakan permasalahan kalian tanpa paksaan ya, ikhlas ya, memberikan bantuan, solusi dari permasalahan siapa nanti masalahnya yang akan kita bantu ya. Kemudian keterbukaan, terbuka, mau menceritakan permasalahannya, jangan ada yang ditutup-tutupi, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik dalam masalah anggota kelompok ya. Oke, kemudian langkah-langkah kegiatan kita pada pagi hari ini pelaksanaan konseling kelompok ini, yaitu nanti semua anggota kelompok ini dapat menceritakan permasalahannya terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita cari nih masalah anggota kelompok yang mana yang merupakan masalah prioritas yang perlu terbantu dalam menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian kita sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini kira-kira berapa menit? 30 menit 1 jam pelajaran ya. Oke ya, ya. Oke. Jadi sebelumnya silakan berdiri. Kita akan mengadakan ikrar janji supaya kita mau merahasiakan segala sesuatu. Oke, silakan tangan sini ya. Saya berjanji akan merahasiakan segala informasi yang didapat dari kegiatan konseling kelompok kepada siapapun dan pihak manapun akan kami rahasiakan. Silakan ya. Oke ya. Tahap berikutnya adalah saling memperkenalkan diri ya, tiap anggota kelompok. Silahkan dari sebelah mana dulu yang akan memperkenalkan diri ya, mungkin memperkenalkan dirinya dengan ciri-ciri atau hobi atau apapun ya. Silakan Cika. Perkenalkan, nama saya Cika Ulia, saya kelas 9, umur saya 14 tahun, dan kekurangan saya adalah tidak bisa memasak. Hai. Halo. Ya. Oke ya, tidak bisa memasak, mungkin nanti belajar masak ya. Iya, Pak. Oke. Hai. Halo. Perkenalkan, nama saya Melda Nurmika, kelas 9,
Oh, suka matematika. Oke, ya. Silakan berikutnya. Hai. Halo. Perkenalkan nama saya Amelia Santri, saya dari kelas 99. Hobi saya dance modern dan juga saya suka bahasa Inggris. Terima kasih. Oh, ya, bagus sekali ya. Dance modern ya. Sudah sering ikut kegiatan tersebut? Sudah ya? Oke, apa? Hai. Perkenalkan nama saya Kayla Malika Rasya dari kelas 99. Saya suka banget gambar. Oh, gambar. Udah sering gambar? Udah. Gambar apa nak? Gambar pemandangan. Pemandangan ya, oke. Ya, ini hobi yang bagus ya. Dan mungkin bakat yang perlu ditingkatkan ya nak ya. Oke, kita mau masuk ke tahap berikutnya. Kira-kira udah siap nih? Siap. Siap ya. Tahap berikutnya adalah kalian menceritakan permasalahan kalian secara satu persatu ya. Oke, siap? Ya, silakan siapa yang dulu mau menceritakan permasalahannya ya, silakan. Jadi gini Pak, sebenarnya saya itu ada rasa kecewa sama sedih. Kecewa. Karena kan hari ini kan ini ada pembagian rapot bayangan. Nah, rapot bayangan di semester ya. Nah, di situ aku kaget tuh karena nilai aku nggak sampai KKM Pak. Oh, nggak sampai Ya, KKN. itu aku sangat sedih banget. Sedih. Ya, nah, mungkin karena aku nggak nyampe KKM nilaiku itu mungkin karena aku kurang belajar pembagian. Kurang belajar ya. Ya, jadi berarti aku harus lebih giat lagi agar mendapatkan nilai di atas KKM. Iya. Nah, ini udah bisa dilakukan ya. Siapa lagi? Dia, silakan kita. Saya Pak. Jadi saya kan sekarang udah kelas 9. Iya. Udah lulus. Hmm. Dan udah mulai duluan itu mau sekolah gimana SMA-nya. Oh, melanjutkan sekolahnya ya, SMA di mana gitu ya? Terus? Ada salah satu sekolah yang aku pengen banget masuk. Iya. Kan situ sistemnya donasi. Zonasi. Oh, nggak bisa prestasi. Iya. Agak jauh jadi nggak terlalu yakin gitu bisa masuk. Terus ekonomi juga kayaknya nggak bakalan bisa. Bisa di situ ya. Jadi kamu masih bimbang mau masuk kemana? Walaupun kamu sudah ada sekolah favorit ya, itu kamu masih ragu kalau bisa masuk ke situ ya. Iya. Nah, siapa yang berikutnya? Ellen. Ya, silakan Ellen kalau ada masalah yang ingin ceritakan. Jadi gini Pak, Hmm. saya ini akhir-akhir ini sering banget marahin sama papa saya. Dimarahin. Kenapa nak? Karena saya ini kan selain pulang terlambat, saya juga kan ya main sama teman. Tapi padahal saya sudah izin ya Pak. Sudah izin. Terus masih tetap kena marah? Iya, itu marahnya itu bukan kayak marah yang biasa Pak, tapi udah nggak tahan. Mukul. Iya, Mukul kamu. Itu bapakmu. iya. Oke ya. Kemudian, ya, silakan aja. Masalah saya sendiri itu, saya sering dimarahi kedua orang tua saya karena bermain HP terbang mengenal waktu Pak. Oh, main handphone atau mengenal waktu ya. Oke ya. Mungkin aja orang tua marah ya. Nah, dari pemaparan anggota kelompok. Oke ya, dari pemaparan dari anggota kelompok tadi ya, dan kita dengarkan bersama ya. Ini si Caca ini ada masalah dengan nilainya ya, KKM. Kemudian Kayla sulit untuk menulis sekolah lanjutan ya. Kalau ada sekolah favorit tapi juga kayaknya pesimis ya untuk bisa masuk ke situ karena syarat-syaratnya juga zonasi ya. Yang kita bukan zonasi sini ya. Kemudian yang ketiga nih Helen nih yang sering dipukul orang tuanya karena ada masalah sepele ya. Ini sampai dipukul ya. Kemudian Ega ini ada masalah dengan handphone yang setiap hari tanpa waktu ya. Nah, dari permasalahan anggota kelompok ini
kira-kira nih masalah siapa duluan yang akan kita selesaikan? Ellen aja Pak. Ellen, sepakat permasalahan Ellen ya? Karena sepertinya permasalahan Ellen ini berat ya. Nah, perlu bantuan ya, tentunya ya. Kalau melihatnya sih Ellen ini kayaknya ada permasalahan berat sih ya yang dialaminya. Kira-kira Ellen sepakat nih anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan Ellen terlebih dahulu? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kira-kira Ellen coba diceritakan permasalahannya kepada anggota kelompok yang lain, kepada Bapak ya, supaya kita bisa cari penyelesaian dan permasalahan. Oke nak ya, dari anggota kelompok yang sudah memuaskan permasalahannya tadi, kira-kira kita sepakat permasalahan siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Ellen aja Pak. Permasalahan Ellen ya. Ellen, coba kamu ceritakan Ellen. Sebenarnya permasalahan ini seperti apa supaya kami anggota kelompok dan saya Bapak sebagai pemimpin kelompok bisa tahu gambaran permasalahan. Silakan ya. Jadi begini Pak, saya ini kan sering banget berantem sama Papa. Nah, Terus? itu juga sih, padahal saya udah izin ya Pak ya, saya pulang terlambat juga, dan juga kan saya kan biasanya main sama teman. Padahal saya udah izin loh Pak, tapi nggak tahu kenapa bapak saya ini nggak suka sama saya gitu. Nggak suka sama kamu? Padahal Nggak sukanya seperti apa contoh? ya kayak nggak suka karena aku pulang sekolah terlambat terus ini. Kadang kalau misalnya aku main sama teman, dia tuh kayak sinis gitu loh Pak lihatnya. Ada nggak sih masalah lain yang membuat ayah kamu tuh marah sama kamu? Selain berbohong. Iya, selain kamu terlambat. Kira-kira ada masalah lain nggak selain kamu terlambat itu? Sampai nggak suka gitu. Ya ada sih, saya juga sering berbohong. Saya sering berbohong kayak misalnya aku izinnya ke ini nih, tapi aku perginya kemana gitu. Berarti yang salah kamu juga, Len. Harusnya kamu izin yang benar, jangan bohong. Ya izin yang benar ya, mau pergi kemana itu. Nah, kemudian ibumu tahu nggak permasalahannya? Ibu tahu. Kamu izinnya ke ibumu. Iya. Karena kan apa-apa selalu ke mama. Kalau yang sering mukul itu bapakmu? Papa. Kok ayahmu sampai kayak gitu, emang ayahmu ada apa kok? Kayaknya nggak suka banget sama kamu. Ya nggak tahu sih, kok kayak kurang suka aja gitu. Tapi karena juga kan dia kan sering bentak aku, sering ya mukul-mukulin aku. Hubungan kamu sama ayah kamu itu gimana, Ro? Aku ini sebenarnya Anak tiri ya, dari berarti kamu dari berapa saudara kamu? aku ini 3 bersaudara. Yang dua itu ayahmu tuh suka nggak sama yang anak dua itu? Dua Iya. saudaramu. Iya. Cuma sama kamu doang yang nggak suka. Oh, saudaramu tuh saudara kandung kamu apa anak ini dari ayah kamu yang di bawah? Saudara kandung. Perlakuan ayahmu gimana dengan anak kamu? Buat Manis Pak. punya kasih sayang ya. Hanya mungkin dengan kamu merasa dibedakan ya. Iya. Pilih kasih berarti ya. Kalau menurut teman-teman sebenarnya gimana menurut anggota kelompok yang lain? Sebenarnya dia sendiri juga salah. Iya. Cuman ayahnya dia juga salah, berlebihan. Cuman Berlebihan. sampai mukul kayak gitu kan salah. Ini dari Cika kira-kira? Kalau kataku sih nih ya, mungkin harus diselesaikan dengan baik-baik, nggak cara harus dipukul gitu, mungkin dibicarain yang baik gitu. Ellen, kenapa sih kamu pulang terlambat terus? Emang kamu nggak izin gitu? Itu harusnya orang tua Ellen tadi ya. Iya. Kemudian Ega? Kalau dari aku, Ellen harus jujur sama ibunya kalau dia diperlakukan sama bapaknya. Oh, bicara dengan ibunya terlebih dahulu Len ya, mungkin Len. Terus sama guru-guru. Iya. Cerita mungkin Cerita sama. biar Aku udah belum- cerita belum tentang ini ke orang terdekat kamu? Belum. baru Baru kali ini kita cerita. ini berarti. Kenapa Ya. nggak cerita? Karena saya setiap punya masalah saya selalu pendam. Kamu pendam. Berarti ibu kamu nggak tahu dong? Nggak tahu kalau aku tuh dipukul seperti itu dong. Nggak tahu. Nah, kalau pikiran kamu dengan orang tua ayahmu itu khususnya ini gimana perasaanmu dengan dia? Sangat benci. Benci.
sangat benci ya dengan orang tuamu itu ya. Ya, kalau menurut yang lain kira-kira? benci. Ya. Udah berapa lama sih kamu digituin? Udah berapa lama kira-kira? Udah sekitar 9 tahun lebih. Berarti dari kamu SD ya? Dari aku sebelum SD. Oh, itu udah lama juga. Ini harusnya apa ditindakan dari si Ellen ini sebagai anggota kelompok? Karena melihatnya ini udah lama ya, Iya. udah lama. Jadi langkah yang akan dilakukan sebaiknya yang dilakukan Ellen ini apa kira-kira? Kalau masih kelanjutan berlebihan, mending laporin ke polisi aja deh ya. Melapor ke polisi, ke pihak yang berwajib ya. Kalau udah berlebihan jangan. Kalau udah berlebihan kan sudah melakukan kekerasan ya Ellen ya. Kalau menurut Cika? Menurut aku sih, aku mau tanya ya Pak, kamu itu punya masih ayah kandung kamu itu masih ada apa udah? Ya, ayah kandungmu masih ada. Ayah kandung ini masih ada. Cuma Masih dia ada. menikah dengan perempuan lain. Kenapa kamu nggak tinggal sama ayah kamu? Kenapa sama ibumu? Karena lebih nyaman aja. Tapi ya walaupun nyamannya sama ibumu. Sama ibu ya. Tapi ibumu memperlakukan kamu gimana? Manis kan? Baik. Manis, ya. Oke ya. Nah, ini udah dapat masukan ya tadi dari kawan-kawan kamu, dari Cika tadi ya. Kamu harus cerita kemana? Ke orang tua atau ke teman? Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Iya. Kamu nggak pernah cerita sama kawan-kawannya nih Dia nggak pernah masuk ya, itu nggak pernah. supaya diberikan bantuan penyelesaian masalah gimana caranya ya. Nah ini berarti mungkin Ellen juga harus punya pikiran yang terbuka ya. Contohnya begini Ellen ya, itu kan sudah menjadi ayahmu ya, karena itu pilihan ibumu ya. Nah mungkin Ellen harus punya pikiran yang positif ke ayahmu, jangan selalu menganggap ayahmu itu salah ya. Mungkin ya ayahmu memperlakukan kamu seperti itu ada maksud tujuan yang positif, seperti kamu mungkin terlambat, mungkin karena dia mengetahui kalau kamu bohong ya, Iya juga. sehingga cara berpikir kamu yang jelek atau buruk kepada dia ini harus dirubah dulu ya. Nah hal yang positif dari ayahmu. Kemudian langkah berikutnya tadi seperti apa yang dikatakan Ega sama kawan-kawan tadi ya, anggota kelompok lainnya. Oke, kalau menurut Bapak sih langkah-langkah yang harus kamu lakukan dulu Ellen ya, seperti apa yang dikatakan oleh kawan anggota kelompokmu tadi ya, kita tadi bahwa langkah pertama tadi mungkin cerita dengan orang tua ya, benar ya Cika ya. Berbicara dengan ibumu dulu ya, bahwa kamu ada permasalahan seperti ini. Kalau mungkin sering digebuk seperti itu tanpa alasan, sepertinya kayaknya nggak logis ya. Kayaknya ada suatu yang masalah nih ya, itu mungkin dibicarakan ya, mungkin dengan ibumu terlebih dahulu, atau mungkin kamu punya ayu atau paman atau siapa kawan sahabat yang terdekat, bisa saling ya, mungkin juga nanti kamu bisa ya bicara sama siapa yang kamu anggap bisa membantu kamu ya. Kemudian yang kedua, mungkin ya kalau memang itu sudah melampaui batas ya, kamu minta saran kepada siapa ya, apakah itu mau dimasukkan ke kantor polisi ya. Ya menurut anggota kelompok lain gimana? Kalau dilaporkan polisi gimana? Ya nggak apa-apa kalau itu udah berlebihan banget. Jadi Sebagai bapak nggak pantas kayak gitu. nggak pantas ya kalau tanpa alasan tuh mukul, karena ini menurut Bapak kan anak tiri ya. Iya. Anak tiri mungkin perlakuannya Beda. berbeda ya, Dia harus dimusyawarahkan. Iya. harus Baik. dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kalau ini Ika, menurut Ika? Jadi nih Alan, kalau kamu punya masalah itu kamu cerita aja ke kita, jadi kita agak biar bisa bantu sedikit gitu. Ya kamu juga harus. Biar kamu lega juga. Iya, biar kamu lega, jadi kita juga ikut tenang gitu, Kak. Kayak masa sih sahabat kita nggak mau bantuin gitu. Apa kita? Ya, kemudian ini apa namanya, permasalahan kamu ini nanti kita bawa ke konseling individu ya. Nanti Ellen bisa Bapak panggil. Setelah itu, setelah kamu berbicara dengan ibumu ya, nanti langkah-langkah apa dari ibumu nanti ya, setelah itu kelanjutannya nanti bisa ceritakan kepada Bapak ya, apa nih
Tapi yang terpenting tadi pemikiran kamu terhadap orang tuamu, ibu bapakmu tadi, jangan kamu berpikir yang negatif lah ya. Karena memang kesalahan itu juga muncul dari diri kamu ya. Yang mungkin tadi kamu bohong, nggak patuh, mungkin dia marah ya. Tapi nanti kita tahap berikutnya cari solusi yang terbaik ya untuk kamu ya, supaya kamu tuh bisa menyelesaikan permasalahan kamu ya. Semangat ya Ellen ya. Ellen kamu. Kita bantu. Nah, setelah dari kesimpulan dari kawan-kawan tadi yang memberi masukan, dari anggota kelompok yang tadi memberi masukan ke Ellen, kira-kira Ellen ini apa tindakan yang akan diambil Ellen? Ya, untuk dari pendapat teman-teman saya akan melakukan musyawarah dulu sama mama sama kakak. Nanti kalau misalnya emang papa kayak gitu udah berlebihan banget, mungkin ya aku bakal laporin ke pihak yang berwajib. Akan melaporkan ke kepala bidang baik, tapi sebelumnya itu kamu konsultasi dulu ya dengan Tanyain apa maksud papa. maksudnya ya, jangan kamu ambil langkah langsung ke kantor polisi ya, jadi permasalahanmu akan semakin Panjang. ini ya. Oke, ini langkah yang sangat bagus Ellen ya. Tapi yang kedua tadi saran dari bapak ya, cara berpikirmu terhadap orang tuamu tadi, terutama ayahmu tadi, harus benar kamu rubah ya. Oke, kira-kira setelah dari kita melakukan kegiatan ini ya, konseling kelompok ini, kira-kira pengetahuan apa sih yang bisa kita dapat nak? Jangan berbohong. Jangan berbohong ya, cepat janji ya. Oke, ada yang lain? Tidak, selalu berpikiran positif. Iya. Selalu berpikiran positif kepada Walaupun dia nggak baik sama kita. ya, mungkin ada hikmahnya atau hal yang positif yang kita dapatkan itu ya. Oke, bagus sekali nak ya dari jawabanmu ya. Kemudian perasaan Ellen gimana? Senang ya, sudah bisa menceritakan, lega ya, sudah bisa menceritakan permasalahannya. Oke ya. Nah, setelah ini dari kegiatan konseling ini, langkah kamu apa? Akan menceritakan kepada ibumu tadi ya. Nah, karena waktunya ini sudah 30 menit untuk pertemuan pertama ini, Ellen rencana tidak lanjut nanti yaitu ke tahap berikutnya itu konseling individu ke ruangan bapak ya. Nah, setelah kamu ceritakan kepada ibumu, tanggapan ibumu bagaimana, nanti kita bisa lanjutkan yang ke tahap berikutnya ya. Oke, ini mungkin Ellen kapan nih akan memulai berbicara dengan ibunya kira-kira? Mungkin kalau nggak nanti ya Besok ya. Ya, cara bicara dengan baik-baik, dari hati ke hati, kadang bagaimanapun ayahmu itu adalah orang tuamu ya. Ya, walaupun bukan orang tua kandung, tetapi dia adalah pilihan ya, dan kamu harus bisa menghormati ibu ya. Oke, kita doakan semua ya, semuanya masalah Ellen ini cepat terselesaikan ya, karena waktunya sudah